Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Joko Reog Channel. Channel ini berisi seputar kegiatan dan pembangunan Mahat Al Zaitun. Video kali ini tentang tanggapan Syekh Al Zaitun tentang opini yang sedang viral. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Selamat melanjutkan. Madrasah tuh implementasi kurikulum merdeka. iya dulu kita mau membuat SMK Madrasah Aliyah Kejuruan kan nggak ada follow up, maka saya ke Diknas di follow up. Saya sudah ke Departemen Agama Pusat, tidak ditanggapi. Nah, SMK-nya tidak Departemen Agama, Diknas. Mengapa? Karena tidak ditanggapi, malah cenderung ditiadakan. Mungkin bersifat seperti ini majelis ulamanya itu kan nggak ada artinya kan, Zaitun ada ini. Dengar semua kan? Iya. Mudah-mudahan Depak tidak begitu mentalnya. Kalau mulut boleh, mental jangan. Itu mulut dan mental berbunyi itu. Nggak ada artinya bagi masyarakat Indramayu. Dan saya tidak bangga katanya. Nggak perlu dibanggakan. Kita hadir juga tidak izinnya. Izin Pak Kandepak yang dulu siapa namanya itu? Ustaz. Pak Kandepak yang pertama kali. Mahfud. Nggak ada urusan dengan majelis ulama. Makanya kalau mengatakan tidak bangga, tidak tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Indramayu. Nah, mudah-mudahan Depak dengan begitu. Tidak. Alhamdulillah. Cara hadir ternyata gampang. Nah, ini pakai ternyata itu. Ternyata gampang selama ini dalam benak menganggap tidak gampang. Iya. Nah, inilah sampai Depaknya merasa begitu. Lo nggak pernah kesini kok merasa sulit? Iya. Kalau kita sering, kalau kapal baru. Ya, baru kalau berapa kita sering, bulan? Pak. Bukan berapa bulan. Baru ada 6 bulan. 6 bulan mah nggak baru. Satu semester. Iya. Satu semester itu kalau kita membaca sudah bisa menulis buku. Iya. Iya saya. Jadi nggak ada bahasa ternyata gampang. Berarti ke bawah opini orang bodoh, orang dungu. Masa kan Depak. Jadi bahasa itu jiwa bangsa. Jadi kalau ternyata, nah itu ada maknanya. Awalnya tidak nyata gitu loh. Lah induknya ke Departemen Agama kok. Betul. Nah iya, masa ngomong ternyata. Karena baru saya 6 bulan. Iya, 6 bulan. 6 bulan itu kalau kali 24 jam itu berapa? Iya. 1 semester Nah iya. Kelahiran mana Pak Kandidat? di Pleret, Cirebon. Cirebon. Apalagi orang Cirebon. Iya, alhamdulillah ini. Saya pikir Pleret Purwakarta. Pleret Lebih jauh lagi saya. Alhamdulillah. Iya, bisa silaturahim dengan saya sini. Jadi sih banyak juga dari kemana wartawan tuh. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang dengan Az-Zaitun. Karena kalau kita kan sudah familiar kesini tiap sering. Nah iya. Tuh, jadi kalau saya itu katanya eksklusif sulit. Kalau kita hadir di rumah orang ya harus taat dengan aturan rumah orang tersebut. Saya bilang itu nggak bisa kita semau. Ya, itu namanya kurang baca Quran. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Malah sampai diterangkan wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau tidak diterima pulang saja. Pulang. Itulah Quran.
Ya ini namanya orang Islam yang tak pernah membaca Quran. Qurannya itu koran. Sekarang Qurannya medsos. Monggo teruskan. Ini kan ngomentari saja. Betul ya. Jadi kan banyak seperti itu. Akhirnya kami informasikan juga terkait Al-Zaitun, karena Pak Al-Zaitun itu MI-nya ada di kita, sanawiyahnya ada di kita, aliyahnya ada di kita, ponpes ada di Perguruan kita. tingginya ada di Iya, betul. Sampai semuanya, artinya kita, kalau kami di Al-Zaitun sangat welcome sekali, sangat tahu karena sering kesini. Makanya kan tidak sering dari informasinya tanda petik. Apa yang disampaikan tadi mungkin dari MUI juga seperti itu, karena belum pernah kesini. Barangkali kalau udah kesini kita akan lebih MUI itu tidak pernah kesini. barangkali. Dari yang dulu sampai sekarang belum pernah kesini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya nggak perhatikan. Rijal, nahna rijal. Nah kan begitu kata Imam Ghazali. Podo-podo lanange rek, kan gitu. Nah, kalau Departemen Agama begitu, waduh bahaya negara ini. Betul, Sir. Kalau MUI LSM, nggak lebih LSM. Hanya dia dapat fasilitas LSM yang lain tidak. Apa fasilitasnya? Membuat halal. Iya kan? Padahal ada Departemen Agama. Oh sekarang udah Departemen Agama kok. Ya tapi kan masih lisensinya dari MUI ya. minta bagian kan? Lah iya, kecuali kalau halalnya itu nggak pakai bayar. Nggak mau dia. Serahkan saja ke Departemen Agama. Kenapa nggak pakai bayar? Karena diserahkan ke Departemen Agama kan melu. Mengapa bagiannya? Nah itulah karena LSM yang diberi jatah. Beda dengan LSM Al-Zaitun. Maka bertanya-tanya dari mana sumber dananya? Nah iya. Kalau memang ukurannya ukuran majelis ulama, sumber dayanya jelas dari anggaran belanja negara. Zaitun, kalau tidak ada Departemen Agama nggak dapat apa-apa. Betul. Kan POS kan? Siapa yang mengeluarkan? Depak. Kementerian Agama. Lah ya Depak. Departemen Agama. Maka saya mengatakan bukan Ormas Muhammadiyah, Departemen Muhammadiyah supaya gabung ke negara. Nggak berdiri sendiri. Departemen Nahdlatul Ulama. Saya sejajarkan Departemen Agama supaya apa? Ini organisasi kuat supaya menggabung. Maka saya tidak mengistilahkan organisasi Departemen Muhammadiyah. Tambah tinggi kan? Departemen Nahdlatul Ulama. Sejajar dengan Departemen Agama. Cuma Departemen Agama pakai SK, Departemen Nahdlatul Ulama tidak, Departemen Muhammadiyah tidak. Oh Zaitun idnya saja ikut Departemen Agama, bukan ikut Nahdlatul Ulama, bukan ikut Muhammadiyah, ikut Departemen Agama. Adapun mengapa Jumat itu sudah tidak puasa? Lah ini 30% sudah katanya Lebaran, ya nggak masuk sak lah. Iya betul. Sudah nggak subuhat, jadi sudah makan. Paginya Sabtu baru takbir. Oh, ada viral. Itu kok perempuan lah, urusan perempuan di depan ya. Siapa yang mau memajukan silakan. Nah, mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil.
Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya begitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamofobia. Ternyata mereka yang Islamofobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja. Yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan lintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Abab nak sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu sodakallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis, bergerak terus. Ya. Nah, ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Atina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Masa dulu saja. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno, wah kekir lagi. Benar. Kemarin sudah ada wartawan nanya, mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno. Dalam bidang pembaharuan. Bidang politik pembangunan, mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu. Lah bermazhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu. Hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada dan terus berkembang. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan, Pak. Iya. Banyak. Jadi kadang-kadang kita pengen ke situ banyak kerinduan yang ingin didengar. Terus apa Pak Kandidat yang akan disampaikan? Pertama, saya ucapkan terima kasih dan bersyukur. Alhamdulillah, saya sudah yang saya berharap dan keinginan sekali ke Al Zaitun, baru bertugas ya, sudah bertugas 6 bulan. Alhamdulillah udah sini, mungkin karena betul kata saya karena viral, tapi niatan saya waktu pas ada kegiatan madrasah ya, karena waktunya bentrok dengan
provinsi, Ya. jadi tetap saya ke atasan, saya ke Kanwil, dan saya udah 6 bulan ini Kasubag yang banyak cerita. Jadi apa yang sampaikan di viral bahwa Al Zaitun tertutup, ternyata enggak. Gampang, dan cerita dari saudara-saudara saya yang kesini juga ya alhamdulillah. Kemudian ini kasih pondok pesantren 2 hari yang lalu juga telepon kami, ya, apa yang sampaikan dari masyarakat ternyata sama dengan Kasubag, seksi Pais dari agama Islam, dan ini madrasah. Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Nah, terkait dengan viralnya kemarin, ya kami kesini silaturahim. Yang kedua, ya tadi sudah ada pencerahan dari Syekh. Dan nanti setelah dari sini kami juga bisa menyampaikan ke teman-teman para wartawan. Itu intinya silaturahim ya. Jadi kami bangga, kami orang Cirebon, orang Jawa Barat, kami bangga karena apa? Setiap ada ketemu dengan teman-teman dari kabupaten lain atau dengan provinsi lain, kalau Indramayu itu dekat sebelah mana Al Zaitun, jadi yang terkenal itu Al Zaitun, bukan Kemenang di mana itu Al Zaitun. Oh, saya pernah ke sana, dan banyak rekan-rekan di saat ada pelatihan, saya juga ada anak, ada pastor yang di Al Zaitun, termasuk ya kami di Cirebon juga ada saudara yang masuk di santri di sini. Saya sendiri ya baru alhamdulillah ketemu dengan Syekh langsung. Ya, terima kasih Syekh. Itu awal, nanti kita dengan teman-teman yang akan banyak. Ya, terima kasih. Sekian. Diminum. Siap saya. Saya kan tinggal di sini, jadi nanti minumnya maghrib lagi. Karena jenengan dari sana ke sini kan jauh. Minum. Nah, kan gitu. Gampang Saya diminum. Nggak pakai dalil ini. Aku minum aja aku pakai dalil, kemahalan dalil ya. Itu yang wajib. Memang saya juga kalau dari dulu juga dengan Pak Ali, dengan Pak yang kepala Alia dulu siapa Pak Jaya? Pak Miftah juga. Ya, Pak Miftah juga, Pak Ali juga. Jadi kadang-kadang dari dulu, kebetulan saya dulu megang di seksi pendidikan madrasah Pak, sekarang Pak Haji. Nah, jadi kadang-kadang memang tadi Pak, karena memang informasi yang tidak utuh, informasi yang kurang memberikan informasi yang jelas, akibatnya tadi, makanya tadi wartawan sampaikan Pak, wartawan ada dari Kompas, ada dari Metro, dari Republika, ya banyak. Saya sampaikan, saya ini mau izin kemarin bahwa gimana tentang Al Zaitun. Al Zaitun itu baik-baik saja, saya bilang itu, apalagi masalah furu'iyah, masalah itu orang tadi sampaikan bisa istihad dengan berbagai macam pola untuk bagaimana dia menafsirkan kehidupan keberagaman tentang beragama gitu. Yang penting yang salah, kalau Az-Zaitun itu sholat subuhnya 1 rakaat, baru nanti mungkin ada investigasi dari pusat, saya bilang gitu. Kalau selagi yang tidak ada hal-hal yang lain, biar bisa sah-sah aja di mana ini kan, saya bilang gitu. Ada Az-Zaitun. Az-Zaitun itu suatu saya sampaikan, ada lembaga, dan kita paham betul tentang protap di sana. Ada SOP yang harus kita tempuh. Ini contoh misalnya kita waktu musim COVID, saya kalau kesini pasti di swab. Kenapa? Dari Az-Zaitun tidak mungkin yang namanya milieu yang sudah dibangun dengan bagus terkontaminasi oleh virus masuk ke sini. Mungkin saya datang ke sini bawa virus, bisa aja. Kalau tidak, kita tidak steril. Protap itu harus saya ikutin karena kita masuk ke rumah
ke satu rumah yang rumah itu punya protap tersendiri, saya bilang itu. Dan kita harus bangga bahwa di Al-Zaitun itu H2O-nya terbaik. Ya sih. Nggak tahu. Kemarin kalau seperti itu, jadi luar biasa. Jadi kita bisa menghirup udara yang sangat luar biasa di sini. Dan ini tadi kalau bilang tidak bermanfaat amat sangat salah. Jangan menyalahkan, udah biarkan pendapat. Tadi tapi kan saya tidak melakukan di seseorang, saya Biarkan asal departemen kalau agama misalnya tidak ada yang menyalahkan. kalau di departemen saya sampaikan kemarin ke ini juga bahwa kan ditanggapi juga itu bagaimana yang tanda petik itu, saya bilang itu saya sampaikan dulu KSM itu yang sangat memberikan yang memberikan perolehan inspektur besar UNTRIMA itu dari Al-Zaitun. Saya bilang sampai kegiatan lomba dan sebagainya banyak karena apa kita ikut sertakan semuanya sesuai dengan karena apa di bagian dari kita, saya bilang itu. Al-Zaitun itu aset umat Islam dan kita harus sebagai umat Islam bangga sekali dengan Al-Zaitun karena ini umat Islam. Saya bilang punya aset umat Islam yang dari kalau misalnya lihat dari apanya udahlah saya tidak bisa membandingkan karena tidak ada yang bisa yang dibandingnya juga nggak ada. Dari sistem apa dan sebagainya saya udah tahu di sini udah amat sangat bagus dan future banget, next banget ininya, saya bilang itu. Yang saya tidak terpikirkan, saya udah terbang kemana, saya masih ke Dokar kan, saya udah naik jet kayak gitu. Jadi kadang-kadang pemikiran di kita tidak paham tentang bagaimana next future-nya seperti apa itu. Maka saya bilang ketika sudah paham, sudah dekat, kita akan sangat bangga keberadaan di sini karena kita tahu persis dalamnya seperti apa dan kita paham. Kadang-kadang kan kita paham karena tidak tahu ilmunya. Itu saya ceritakan, saya ada satu kisah ada seorang ulama Indonesia ke Mekah, terus ada seorang orang Somalia udah orang hitam, dia bawa anak gendong anak pipis dianya. Gendong anak sholat pipis, dia langsung assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Kata orang Indonesia, lima tu soli wabnuka yabul tuh. Terus kata dia, man anta Indonesia, gitu ya. Apa kamu orang Indonesia? Kata, nama Indonesia. Man anta, anak ustad, anak kiai. Kamu kalau kitab berapa kitab bisa dibacakan? Mi'ah atau kutubi kitaban. Terus kata anak korotul kitab alfal kutub alfa kitab, saya baca 1000 kitab. Kamu yang 100 kitab aja udah punya pendapat begitu. Kamu sapi itu nggak rewel. Artinya ketika kita memahami banyak buku, saya banyak referensi, banyak hasil keilmuan seperti saya sampaikan, akan arif dalam menyikapi semua permasalahan yang ada. Seperti Al-Zaitun ini luar biasa dengan hasanah keilmuan yang dimiliki. Ketika tidak paham tidak akan mengerti, tapi ketika paham dia akan mengerti betul tentang bagaimana hasanah yang ada di sini. Luar biasa, amazing. Nah, makanya nanti pulang jangan langsung ke Indramayu, tengok persiapan MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, yang bagian ini apa, jurusan apa, maritim. Lihat kapal prakteknya, tapi sayang tidak diterima oleh Departemen Agama Pusat. Padahal kita sudah dari awal ya sudah, makanya kalau kita dari basic udah apa namanya Indramayu oke saja, tahu. Karena tahu kalau kita tadi. Kalau pusat wallahu a'lam, tapi nggak apa-apa. Karena kita ingin dengan langkah yang pasti, kita sampaikan ke Diknas, diterima. Kalau Dinas langsung ambil aja ya Pak? Bukan ambil, datang sini, ambil aja. Langsung datang ke sini. Apa betul mau ke Diknas? Boleh apa tidak? Jangan betul atau tidak betul. Boleh-boleh saja kan, ini juga di dalam pendidikan juga. Saya sampai sudah melalui proses. Sudah. SMK berarti? SMK. Tapi kalau nanti ada ya MAK juga didirikan bidang lain. Jadi nanti bunyi plangnya itu SMK dan MAK.
Nanti MAK-nya jurusan apa ini nggak problem. Makanya SMK dunia, yang MAK akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Balancing juga. Terus gimana nanti? Ya pesantren. Jangan khawatir. Bagi pesantren, tetap pesantren. Itu yang namanya pesantren spirit, but modern system. Spirit pesantren nggak boleh dibuang, karena pesantren itu membina manusia mandiri. Kalau nggak punya spirit pesantren, nggak bisa menjalankan begini ini. Apalagi ada yang ngaku ulama dari Bandung kemarin, yang ulama FUI atau apa itu? Forum bukan ulama FUI atau FUI, Forum Ulama Islam gitu ya. Pusatnya di Bandung. Tidak usah nyebut pimpinannya siapa, tapi orang banyak tahu. Menganjurkan kepada Majelis Ulama Pusat supaya mengambil alih Al-Zaitun dan dikelola oleh Majelis Ulama. Lah itu kan mental garong. Ulama kok garong? Dia tidak pernah membaca. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil adli. Itu pernah datang begitu. Ada menghakimi atau mengadili seorang anak yang diaku 2 orang. Yang satu adalah yang melahirkan, yang satu adalah yang merampas dan memelihara sampai agak besar. Nah, maka karena didamaikan nggak bisa, Nabi Daud ambil pedang, kita bagi 2 saja ini anak. Ini mengakuin bagi 2. Apa kata si ibu sejati? Sudah, saya menyerah, serahkan saja pada ibu ini. Maka Daud tampil, mahkamah menetapkan bahwa anak ini adalah anak daripada ibu yang menyerahkan kepada ini. Tidak ada ibu yang rela anaknya dibelah 2. Sama itu ulama ngaku itu orang Bandung. Ada itu ditayangkan, ngelahirkan tidak, makani tidak, melihara tidak, lo ngambil alih. Jangan-jangan begitu ngambil alih mati dia, nggak bisa ngurus. Emang ngurus ribuan orang itu gampang. Beras itu nggak mahal, tapi kalau untuk makan 10.000 itu lumayan loh. Makanya di sini nggak mau membeli beras itu, lebih baik menanam. Ya kalau majelis ulama ya gak bakal tahu cara nanam padi. Kalau ngitung zakat pinter, karena apa? Ada bagiannya. Iya kan? Ngaku saja amilin. Selesai. 1/sekian%. Kalau Departemen Agama lah, sudah itu saya sudah punya. Apa? Karena saya negara. Dikasih nggak ditolak, nggak dikasih nggak minta. Itu departemen namanya. Saya lebih cenderung mengatakan Departemen Muhammadiyah, Departemen NU, tapi MUI bukan departemen. LSM yang hidupnya bergantung. Kenapa Departemen Agama bukan bergantung, satu badan? Nah iya kan, satu badan dengan Departemen Agama Pusat. Makanya enggak pernah itu, apa istilahnya, daerah itu pembebasan itu, otonomi daerah enggak mau. Departemen Agama asa otonom, nanti bisa masuk Departemen Marxisme masuk. Maka enggak boleh pusat. Nah coba contoh satu, Dignas ini juga agak lemah. Mengapa? SMP, SD diurus oleh otonomi daerah.
Di sini ibtidaiyah enggak. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, semua. Satu remote. Iya, jadi lininya jelas. Set. Kalau yang di otonom kan set kemana ini? Kita tahu, lalu kita bersama. Maka istihad-nya pun istihad yang moderat. Tidak puasa di hari Jumat. Mengapa? Satu rumah 30% sudah takbiran. Ya daripada kita ragu, ya sudah orang poso. Terus idnya besok pagi ikut departemen kan gitu. Karena kita hidup dalam sebuah negara, bukan hidup di dunia maya seperti medsos. Kalau medsos boleh saja nggak punya departemen dan nggak punya negara medsos itu. Kita punya negara. Majelis Ulama Indramayu ditanya oleh wartawan, apakah sudah menginvestigasi Al-Zaitun? Oh, nggak ada gunanya katanya. Dia menganggap sudah pintar sendiri katanya. Tuh. Nah, ini Departemen Agama datang walaupun dikritik awalnya kan. Terlambat 6 bulan baru datang. Kalau nggak ada viral juga belum tentu. Nah, itu namanya kedekatan. Nggak akan ngomong begitu kalau nggak dekat. Ya, dekat secara struktural. Walaupun kita bukan dari satu struktur, tapi kita bersama. Pendidikan. Departemen Agama itu intinya pendidikan di daerah-daerah ini. Kalau yang namanya KUA dan sebagainya itu kan ya imbalan. Jumlahnya nggak banyak. Kalau pendidikan berapa ini? Betul. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi yang menggabung ke Departemen Agama kan nggak terhitung kalau tidak melihat catatan. Kalau Majelis Ulama ikut-ikut Departemen Agama, ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Terus nggak punya umat. Nah, kalau Departemen Agama nanda tangan. Maka saya pernah ditanya, kok Al-Zaitun tidak punya ijazah? Ijazahnya departemen. Ijazah itu yang sah, bukan kopnya. Yang menandatangan. Kalau nggak ada tanda tangan nggak sah itu. Jadi ini namanya mahatnya Mahat Al-Zaitun, ijazah Departemen Agama yang nandatangani AS Panji Gumilang. Di mana ada itu? Nggak ada. Ya, itu untuk apa nyetak ijazah lagi? Mahal loh satu lembarnya. Jadi sampai Pak Ud tanda tangan, sana Abdidayat tanda tangan. Lah ini mana? Ya inilah hebatnya si Al-Zaitun. Dari Pak Ud sampai perguruan tinggi AS Panji Gumilang straight dan sah, nggak pernah dianulir oleh Departemen Agama. Gerisir. Bukan dianulir, nggak sah itu kan? Nggak pernah. Minta legalisasi, dilegalisir. Tuh itu namanya ya secara finansial menguntungkan. Dan nyetak satu lembar ijazah itu. Kalau koran murah, majalah murah, begitu ijazah mahal. Ya namanya juga percetakan. Ini ijazah kan nanti ada gantinya jadi mahal. Jadi ijazah Al-Zaitun itu nama ini nama madrasah Ma'had Al-Zaitun Sanawiyah, Ma'had Al-Zaitun Aliyah. Tanda tangan, walaupun atasnya Departemen Agama, kop suratnya itu, kop ijazahnya, tanda tangan tanpa NIP. Dan itu sah. Keluar negeri, oh aliyah,
pakai. Kan ada departemen agama. Terus ada lagi, suruh nunjukkan dari ibtidaiyah sampai aliyah, itu di Jerman itu. Kenapa semuanya ini satu orang yang tanda tangan? Ini namanya one pipe system education. Ya, diterima juga. Jadi ini pegawai daripada departemen agama. Tidak, ini adalah nama ini Az-Zaitun. Az-Zaitun ada dalam departemen agama. Iya, ini tanda tangannya ini. Dan Madrasah Aliyah Az-Zaitun. Jadi kamu dari ibtidaiyah sampai aliyah Zaitun semua, iya, sampai tamat. Itu orang mana Majelis Ulama Indramayu itu? Asal dari mana? Mungkin kalau asal dari Pleret nggak begitu ngomongnya. Asli Bila kanan. Lah, Kandang Haur sini. Iya. Dua itu. Karena belum ke yang blue itu kan. Langit biru belum ke langit biru, Pak. Kali-kali diajak ke langit biru. Bukan itu yang kopi di kapal. itu yang Majelis Ulama. Iya. Dia bilang Mau kesini aja belum. Kesana kan lebih dekat saya. Kan sudah nggak ada manfaatnya. Itu masyarakat Kandang Haur semua yang kerja itu. Belum paham, karena belum paham. Yang di sini masyarakat lingkungan sini yang kerja. Coba tolong ditanyakan nanti oleh departemen daerah itu. Sampean itu pimpinan Majelis Ulama, sudah berapa bau masyarakat petani Kandang Haur yang sampean kasih garapan? Di sini ratusan bau, ratusan hektar dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Ada yang garap 10 bau. Kuat kamu? Kuat. Ini syaratnya ya. Tidak pakai minjem ke rentenir. Iya. Karena apa? Karena kita siapkan modalnya. Dan karena Departemen Agama nggak pakai riba. Ya utang sewu, bayar sewu. Kok bisa? Ya bisa, kita bisa. Kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Dan banknya bukan bank syariat. Kalau bank syariat repot. Ia dari Yayasan Pesantren Indonesia yang dinaungi Lembaga Kesejahteraan Masjid. Keuangan dari Lembaga Kesejahteraan Masjid. Hasilnya gimana? Dibeli. Karena kita nanam itu untuk persiapan pangan. Harganya ikut ketetapan negara. Makanya tidak pernah kekurangan pangan. Hitung persiapan setahun bukan 12 bulan, minimal 18 bulan. Jadi kalau ada masalah masih tercover 6 bulan. Jadi di sini organisasinya apa? P3KPI. Persatu Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. Diresmikan oleh notaris, didaftarkan ke Hukum dan HAM. Majelis Ulama yang nggak tahu, yang tahu mungkin Departemen Agama. Kenapa dia ngurusnya ulama? Kalau Departemen Agama ngurus keagamaan. Nah kalau sudah ulama, hum rijal, nah rijal. Itu. Kata Imam Syafi'i kan itu, buka itu di Ihya Ulumuddin itu. Babul ilmi wal ulama. Ma ja'ana minallah wa rasulihi fa'alal aini war ras. Yang datang dari Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Rasul, alal aini war ras, tak telan bulat-bulat. Wa ma ja'ana minas sahabah na'khudhu ba'd wa natruk ba'd. Saya ambil sebagian yang sesuai dan saya tinggal. Bukan saya anti, saya tinggal.
Wa ma ja'ana minal ulama, dan yang datang dari ulama hum rijal, nahnu rijal. Sekalipun Imam Ghazali tak punya anak, tak punya istri, ngaku rijal loh. Itu kan asik itu kalau begitu. Katanya kiai, baca dong Ihya Ulumuddin supaya nggak cupat begitu. Wong lawan ulama enggak Ghazali. Katanya perlu imam. Tadi madhab Soekarno salah. Karena madhabnya Imam Ghazali nggak bener. Mana yang bener? Karepe dhewe sing bener. Jadi wong Cirebon tak kok bukan kono. Jari wong Banten nggih bukan kono. Saya ini orang Gresik, punya istri orang Banten. Kemudian ada di sini. Jadi nggak pihak Gresik, nggak pihak Banten, ada di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Bukan Semarang. Tengah-tengahnya Pulau Jawa itu ini tempat ini. Jadi peta betul tengah-tengah sih. Di dalam peta itu persis. Kita tanya ke Google Center of Java, nunjuk titik sini. Nah itu umatan wasaton itu di sini. Jadi manusia bulat, oh si song gelinding kemana saja yang gelinding gitu. Saya kayaknya alhamdulillah pertama silaturahim kita. Nanti dulu sedang senang. Ini pada baru datang jam 1. Belum sholat zuhur. Ini sudah jam 3, baru 37 menit. Ngobrolnya belum 37 menit. Walaupun sebentar, sedikit, tapi alhamdulillah banyak yang didapat. Alhamdulillah. Banyak pencerahan kalau kesini tuh Pak. Banyak ilmu. Kalau ada listrik ya cerah. Iya betul. Kalau nggak ada listrik dulu. Saya dulu tuh nggak semangat. Saya pas ketemu saya tuh bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, dia baru berjuang di umur 70 tahun. Sabain. Life began at 70. Life began at 70. Jadi semangat terus gitu. Mulai kita umur 70 kalau ikut sunnah. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Nah kan begitu toh. Iya. Tatkala bahas Israel katanya Israel laknatullah. Nggak ngerti siapa Israel itu. Yang dimengerti apa Israel, bukan siapa Israel. Kalau Israel apa? Ya yang ada di Timur Tengah itu. Kalau Israel itu siapa? Bacalah Ibrahim alaihissalam baru ketemu Israel. Baru ketemu Bani Israel. Dianggapnya Israel itu akal-akalan. Ibrahim alaihissalam yudhak, kata orang Ibrani yudhak, kata orang Arab Ishak. Baru Yakub. Yakub inilah Israel. Yisra, menang bergumul. Il, bersama Ilahi. Israel kamu berubah nama dari Yakub menjadi Israel. Anak-anaknya yang 12 dari Ruben sampai Binyamin itulah Bani Israel. Lah kok laknatullah bagaimana? Nabi Yakub. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagaimana? Kok terus laknatullah? Jadi ini makanya nggak maju-maju kita ini karena itu mengatakan laknatullah pada orang yang harus kita junjung tinggi. Doa selawat itu kan masya Allah itu. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mau ditambah fil alamina innaka hamidum majid boleh, tidak pun cukup. Anteng hidup ini kalau begitu. Nggak ada yang najis. Dan namanya juga ngobrol. Inilah ngobrol Idul Fitri. Ada disiapkan jamuan makan nggak? Ada.
Disiapkan. Ayo, makan dulu. Kan saya mengatakan Idul Fitri itu riayo mangan-mangan. Yauma yafturun nas. Wah, Idul Adha yauma yudhahin nas. Enggak usah repot-repot memaknai, kembali ke fitrah. Apa kembali ke fitrah? Dari sejak kecil harus dijaga itu fitrah itu. Nanti koruptor ada di dalam bui, puasa Ramadan harus bebas. Kenapa? Sudah kembali fitrah suci kan? Kan enggak. Wallahu alam bisawab, ayo kita dibahas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam merdeka.